Hai kalian, para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah tentang karir, bisnis, dan keuangan para Gemini. Oke, so kita buka kartunya saja ya, seperti biasa. Makasih ya, support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot luar biasa para Gemini. Terima kasih banyak. Walaupun banyak yang sakit hati sama bacaan saya. Lucu ya, kenal enggak sakit hati iya. Lucu. Oke. Oke, Devil. Oke, Gemini. Karir, keuangan, dan bisnis kalian, what going on? Apa yang terjadi? Oke. Ada Queen of Sword yang terbalik. Tapi akhirnya Knight of Sword. Oke. Beberapa dari Gemini mengalami kebimbangan di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Beberapa dari kalian merasa apa yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan hasilnya. Jadi apa yang dia lakukan menurut Gemini seharusnya menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang oke gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata ada banyak kendala di perjalanannya. Jadi pada saat itu dilakukan banyak sekali kendalanya. Sehingga Gemini merasa apakah yang dia lakukan itu sudah benar atau belum. Bentar ya, saya cek kartu selanjutnya. Saya nggak bisa bilang apa yang Gemini lakukan sudah benar atau belum. Sebenarnya it's depend ya, tergantung apa yang sudah kalian kerjakan. Dan orang per orang walaupun sama-sama Gemini nggak sama gitu kan jalan hidupnya. Oke Gemini, cuma memang ada beberapa case, ada beberapa sesuatu gitu ya yang memang tidak sesuai dengan semesta. Sehingga itu membuat Gemini berada di posisi yang enggak enak gitu ya. Kenapa bisa terjadi demikian Gemini? Karena kalian kurang perhitungan, kalian kurang mempertimbangkan keadaan sekitar, sehingga apa yang kalian lakukan tidak maksimal gitu ya. Ada beberapa case yang memang seharusnya tidak kalian touch, tidak kalian ambil yang itu, karena nanti dampaknya jadi nggak enak. Kenapa nggak enak? Ya, kita tahu ya Gemini, tidak semua orang setuju dengan apa yang kita lakukan. Bisa aja setuju, pura-pura setuju, bisa aja setuju tapi di belakang menusuk, gitu ya Gemini ya. Jadi kalian seharusnya menggunakan insting kalian, feeling kalian, supaya apa yang kalian lakukan itu tidak berdampak ke orang lain. Oke? Kemudian ada Four of Wands. Beberapa Gemini dikasih jalan. Ini Four of Wands-nya posisinya positif ya. Oke. Beberapa Gemini dikasih jalan oleh semesta untuk melalui sebuah perjalanan karir, keuangan, dan bisnis yang baik banget. Ya, perjalanannya luar biasa, jalannya enak, semesta kasih semua jalan ke Gemini. Tapi sayangnya beberapa dari kalian tidak melihat itu sebagai jalan. Jadi beberapa dari kalian merasa itu biasa-biasa aja, bukan jalan untuk Gemini. Padahal itu adalah jalan untuk Gemini loh. Itu adalah jalan di mana Gemini bisa melalui
melalui jalan itu untuk kesuksesan karirnya Gemini gitu. Udah dikasih jalan nih sama semesta, tapi kalian nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang baik gitu kan? Sebagian lagi sih mengerti itu jalannya walaupun masih mempertanyakan hal tersebut. Kenapa Gemini seperti itu? Oke, saya tanya balik nih ke kalian para Gemini. Kenapa yang dikasih sama semesta itu nggak terlihat baik di mata Gemini? Kayaknya bukan itu deh jalannya. Ayo, kenapa Gemini? Saya tanya balik nih. Oke, kalian yang jawab ya. Oke, Gemini. Well, karena beberapa Gemini ada di Five of Cups. Menyesali, menangisi apa yang tidak buat kalian, yang menurut kalian udah diusahakan sedemikian rupa, tapi nggak kejadian. Kalian sudah mengusahakannya sekuat tenaga, tidak terjadi seperti yang kalian mau hasilnya. Oke? So, beberapa Gemini sudah mengusahakan karir keuangan dan bisnisnya dengan sebaik-baiknya menurut Gemini. But then, tidak terjadi seperti yang Gemini mau. Nah, di situ kalian merasa semesta sedang tidak berpihak kepada kalian. Padahal nggak seperti itu sih Gemini. Padahal sih sebenarnya itu terjadi karena memang sebab akibat ya. Karena mungkin ada yang tidak apa ya. Tidak sesuai gitu ya dengan keadaan, tidak sesuai dengan semesta. Jadi kayak Gemini gitu kan. Mungkin yang lain merasa kalian terlalu berambisi dalam hal ini, kayak kurang empati, kurang greget, kurang ada rasa, naruh rasa di apapun yang kalian kerjakan di bisnis, karir, dan keuangannya. Ini menurut yang lain ya, Gemini, saya nggak bilang kalian seperti itu. Menurut yang lain gitu. Lagi pula sebenarnya semesta kasih jalan sih gitu. Tapi kalian cukup banyak yang menangisi jalannya semesta, sementara hal itu yang sebenarnya memang harus kalian lalui gitu. Sementara hal-hal di belakang kalian yang kayak ada jalan baru, ada sesuatu yang baik yang disediakan semesta, itu jadi nggak kelihatan sama Gemini. Kan tadi saya bilang ya, ada Gemini yang tahu bahwa memang semesta ngasih jalan nih, tapi kayak dia ngerasa itu bukan yang dia mau gitu. Yang justru dipikirin adalah yang gagal-gagal gitu kan. My dear Gemini, sebaiknya, saran doang ya, sebaiknya kalian tidak menangisi apa yang gagal, apa yang tidak terjadi, tapi move menuju sesuatu hal yang jauh lebih baik yang disediakan oleh semesta untuk kalian. Dan kalian harus tahu, itu jauh lebih baik dibandingkan apapun yang kalian tangisi, yang kalian sesali, yang kalian ngerasa sebel karena itu tidak terjadi. Ya Gemini, see? Di tengah ada the devil. Akan ada peristiwa yang kurang menyenangkan di karir keuangannya si Gemini. Itu terjadi karena beberapa orang menganggap Gemini over sesuatu, berlebihan akan sesuatu. Mungkin berpikirnya berlebihan, act-nya berlebihan, tindakannya berlebihan. Ini yang merasa orang lain ya, karena ini dibacaannya Gemini, dan saya bilang ini bukan dari Gemininya yang jadi the devil ya, tapi Gemininya terimbas, dan itu juga membuat Gemininya jadi ngerasa nggak nyaman dengan hal tersebut, karena kejadian yang tidak mengenakan di bidang karir keuangannya dan bisnisnya si Gemini itu memang agak memporak-porandakan apa yang sudah kalian bangun ya Gemini. Karena memang orang-orang beranggapan, orang-orang beranggapan you are doing too
much, kalian melakukan halnya terlalu gitu, lebay gitu. Menurut mereka berlebihan, mungkin cara berpikirnya, cara melakukannya, atau apapun itu, cara merencanakannya, atau apapun itulah ya. Tapi kan menurut Gemini enggak, ya saya mengerti di situ ya. Emang ada perbedaan pendapat di situ, di mana jadinya Gemini juga terimbas dengan keadaan The Devil ini ya. Dan temptation orang-orang untuk menjatuhkan Gemini jadi semakin kuat. Di sini saya melihat bukan Gemininya yang jadi The Devil ya, tapi orang-orang di sekitar Gemini. Oke. Apakah itu berimbas dan menjadikan Gemini juga The Devil? Bisa jadi. Namanya juga sebab akibat ya, mengakibatkan. Namanya orang ditekan terus, lama-lama juga nggak bisa tinggal diam ya. Gemini, saya mohon maaf sebentar ya, ini saya harus ganti kacamata. Saya minta maaf, waktu sedikit aja. Oke, saya harus ganti kacamata. Jadi kacamata saya bermasalah, tapi gimana ya, harus dipakai juga. Kalau enggak ya harus dipakai. Oke. Kartu yang selanjutnya adalah Eight of Cups. Beberapa hal memang harus Gemini tinggalkan ya. Ada yang harus ditinggalkan nih Gemini. Apakah itu orang-orang yang memang gak ngedukung kalian terus harus kalian tinggalin? Ya bisa jadi. Atau kalau boleh saya bilang, yang harus kalian tinggalkan adalah yang buruk-buruk yang ada di dalam diri kalian, yang gak sesuai sama orang lain gitu ya. Bukan berarti ya kalian itu kayak gini. Ya gimana Mbak Lucy, saya sudah melakukannya dengan benar, itu menurut kalian gitu kan. Masa saya harus ninggalin itu sementara orang-orang cuma protes aja, cuma bikin riweh aja gitu ya. Oke. Anyway, it's up to you sih sebenarnya ya Gemini. Cuma memang beberapa hal mesti kalian tinggalkan karena tidak sesuai lagi untuk hidup kalian. Terus kalau kalian protes, itu kan karena orang lain, bukan karena Gemininya. Iya mengerti, Gemini mengerti. Tapi memang beberapa hal harus ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan hidupnya Gemini. Gimana dong? Gimana dong Gemini? Harus ditinggalin ini ya. Dan iya, Nine of Cups-nya terbalik, tentu saja karena harus ditinggalkan banyak hal juga akhirnya tidak ada lagi di dalam kehidupan Gemini. Dan ini terbalik ya, Nine of Cups-nya. Jadi Gemini ngerasa, aduh gara-gara orang lain saya harus kehilangan, saya harus nggak punya lagi, saya harus ini dan itu, yang rasa-rasa tidak nyaman itu, my dear Gemini, ya sudahlah, memang harus terjadi seperti itu. Terus gimana ya? Oke, mungkin nextnya kalian bisa memikirkan supaya hal itu tidak terjadi lagi di kehidupan kalian. Memang bukannya kita harus mendengarkan omongan orang selalu ya, tapi kita harus bersinergi dengan semesta, itu yang perlu si Gemini, harus bersinergi dengan semesta ya. Ya, oke. Anyway, yang nanti datang kepada kalian adalah Knight of Sword ya, yang datang ke kalian itu ya hopefully hal-hal yang lebih baik ya. Tapi memang itu datang ke kehidupan, karir, keuangan, dan bisnisnya Gemini dengan tiba-tiba, dengan sekonyong-konyong gitu kan. Dan ya prepare aja ya Gemini. Kalian sudah meninggalkan, kalau kalian sudah akhirnya meninggalkan apa yang harus ditinggalkan, hal lain nanti akan datang lagi ke kehidupan kalian, tapi it's something else, bukan yang itu. Yang udah ditinggalkan udah, dan ini hal yang baru yang harus kalian tinggalin gitu. Oke, my dear Gemini. Oke, kemudian saya akan buka kartu yang selanjutnya. Ini adalah Oceanic Tarot. Oke. Sebentar ya Gemini, I don't know which one is for Gemini. Please. Thank you. Thank you. One more please. Please. Thank you. Thank you. Okay, what next? Oh.
What next yang terjadi di kehidupan karir dan keuangan dan bisnisnya si Gemini? Kartu pertama, Three of Pentacles, yaitu recognition. Oke. Pada akhirnya Gemini dapat mengetahui mana lawan, mana kawan. Oke, that's good. Yang penting perlu kalian ketahui, perlu diseimbangkan dan perlu bersinergi dengan semesta ya. Itu aja deh. Itu aja clue-nya. Kalian akan mengetahui yang mana memang mendukung kalian dan mana yang sebenarnya tidak mendukung tapi pura-pura mendukung tapi di belakang malah menusuk kalian. Nah, yang kayak gitu-gitu. Recognition harus ada di Gemini. Tapi pada akhirnya Gemini dapat melalui itu kok, jangan khawatir. Oke, karena adanya partnership atau Two of Cups. Partnership karena kalian akan berpartner dengan orang yang sejalan dengan kalian. Oke? Yang tahu jalan pikiran kalian, yang tahu apa yang kalian lakukan itu memang baik gitu. Kalau memang itu baik ya untuk semua tuh. Jangan sampai the devilnya di kalian juga ya kan. Orang lain boleh jadi the devil, kalian jangan. Menurut saya sih gitu, oke? Kalian akan menemukan orang yang akan berpartner dengan kalian dan kalian harus tahu dulu ini orang memang untuk kalian atau sebenarnya dia musuh dalam selimut. Takutnya kan gitu ya. Oke, kemudian ada destiny dengan adanya Wheel of Fortune. Tentu saja semesta memberi kesempatan sekali lagi untuk kalian para Gemini. Kok saya bilang sekali lagi sih? Oh iya, karena sebenarnya kalian udah dikasih kesempatan but fail gitu ya, tapi nggak berhasil. Oke, tapi dikasih kesempatan sekali lagi ya Gemini dengan adanya Wheel of Fortune. Dengan adanya Destiny ini, jadi kesempatan dikasih lagi sama semesta. Oke, so don't worry, be happy. Security, Four of Pentacles. Nah, keamanan ini, tadi kan saya udah bilang sebelum nih kartu-kartunya datang, ya kan? Jaga sources kalian, jaga diri kalian. Jangan sampai kalian terimbas oleh orang-orang yang sebenarnya berniat tidak baik kepada kalian tapi kalian nggak tahu. Jadi kayak kalian pikir ini kawan tapi ternyata musuh dalam selimut kayak gitu-gitu ya. Jaga sekuritasnya dijaga, security-nya dijaga dengan cara restriction. Eight of Swords, restriction. Kalian menjaga itu semua, menjaga sources kalian, diri kalian dari orang-orang yang sebenarnya nggak baik gitu kan Gemini. Bukan jadinya kalian malah ikutan nggak baik, tapi dijaga supaya karir keuangan dan bisnis kalian nggak morat-marit lagi, nggak jungkir balik lagi seperti yang pernah terjadi. Oke? My dear Gemini, saya kasih satu kesempatan untuk menanyakan yes or no. Nanti saya jawab yes or no. Dan jawabannya adalah Ten of Pentacles. Yes. Oke. Jawabannya yes. Berkenaan dengan karir keuangan dan bisnis ya. Oke, dan kartu dari Angel Guide. Saya buka untuk kalian. Apa pesannya Angel Guide? Ini mau di... Aneh. Tadi jawabannya yes ya, tapi memang saya tahu yesnya tuh yes yang beban sih, yes yang berat gitu. Karena di sini jawabannya no. Oke. Ini Angel Guide bilang no. Jadi kalau tadi jawabannya memang yes, tapi saya tahu itu yes yang berat. Di sini jawabannya no. Ini ada dua jawaban yang berbeda ya. Dari saya yes, dari Angel Guide-nya no. Terus gimana dong? Oke, Gemini, dipikirin lagi aja. Yang tadi kalian pertanyakan walaupun jawabannya yes, dipikirin aja. Jangan-jangan yes karena bagus buat kalian, tapi buat orang lain nggak bagus, makanya jadi no, ya kan? So, pikirin lagi aja ya. Kalau mau dilakukan atau apapun itu, dipikirin lagi. Oke, dipertimbangkan lagi. Baik, mana kartunya yang satu? Sorry, lupa disiapkan. Ini dari Monology Oracle Card ya. Dan kartunya bilang,
The energy is gaining momentum. Ada momentum yang memang dihadirkan di dalam kehidupan karir dan keuangan dan bisnisnya Gemini, dan bisa kalian manfaatkan momentum tersebut untuk merubah segala sesuatunya dari yang berantakan atau terbolak-balik itu menjadi lebih baik. Oke, so my dear Gemini, itu adalah bacaan kalian tentang karir, keuangan, dan bisnisnya. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah hadir. Semoga ada yang resonate di kehidupan kalian dan semoga ada pesan yang bisa diambil di situ. Saya berharap saja yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love.